A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tapi yang untuk pagi ini yang saya ceritakan hanya kata-kata wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Dan ingat Allah itulah yang paling penting, paling besar pahalanya. Wala dzikrullahi akbar. Jadi kalau Anda ini tiba-tiba ingat Allah, menyebut nama Allah, itulah yang paling penting dalam hidup ini gitu. Nah, kata-kata itu direnungkan oleh sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini mengatakan begini, maukah kamu saya beritahu ibadah yang lebih baik di sisi Allah daripada pahalanya perang dan lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, itu. Nah, ini Abu Darda ya. Saya sering kalau sholat itu salam kepada orang ini. Oh, ngoten. Iya. Apa Salam keistimewaan sahabat satu ini? Ya ini nanti akan saya jelaskan. Masya Allah. Nah, saya selalu beri salam ini karena filosofinya itu yang luar biasa. Jadi dia antara lain ya Mas Irmi ya, itu antara lain dia ini mengatakan orang takut mati, orang takut miskin ya. Tapi saya suka dengan kemiskinan itu. Iya, ini orangnya ini. Jadi pokoknya ingat Allah itu adalah di atas segala-galanya. Nah, gitu. Jadi dia menyebut seperti itu. Mana? Nah ini alhamdulillah. Silakan yang sudah punya buku buka halaman 148. 148. Nih. Coba ini Mbak Elvina ini coba baca Mbak Elvina coba. Abu Darda radhiyallahu anhu saat 1 2 3 alinea ketiga. Abu Darda radhiyallahu an berkata, orang tidak suka miskin, tapi aku menyukainya karena menjadikan aku tawadu, rendah hati. Orang tidak suka penyakit, tapi aku menyukainya karena bisa menghapus dosa. Masya Allah. Orang tidak suka mati, tapi aku menyukainya karena segera bertemu sang kekasih. Coba lah ini. Masya Allah. Jadi filosofinya ini yang jadi tidak ada bencana itu, sakit itu tidak pandang bencana ya, ini justru inilah yang menghapus dosa itu kan. Karena istighfar saya kan susah toh gitu. Tapi kalau ini ya ini pasti menghapus ini gitu. Lalu ketika dikurangi rezeki, ya ini saya nanti kalau udah diberi rezeki sombong nanti saya lupa nanti. Ya sudah, ini menjadikan saya itu lebih tawaduk kepada Allah. Ternyata saya ini butuh Engkau ya Allah, gitu ya. Masya Allah. Nah, ketika ada orang mati ya itu yang saya sukai. Dia karena bertemu dengan kekasih. Orang tidak suka mati, tapi aku menyukainya karena segera bertemu sang kekasih. Nah, iya, jadi dialah ini yang mengulang-ulang kata-kata ini wala dzikrullahi akbar. Jadi ingat Allah itu. Ini makanya surat Al-Ankabut ayat 45 ini wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Perhatikan itu Mas Kimi. Setiap khotib setiap khotib Jumat ya. Sebelum menutup khutbah ya. Dan kemudian setiap khotib sebelum menutup khutbah dan akan sholat Jumat ya. Itu hampir ini selalu dikatakan wala dzikrullahi akbar. Iya kan? Wala dzikrullahi akbar. Nah, wala dzikrullahi akbar. Dan ingat pada Allah itulah yang terpenting. Sebab kalau orang itu
tidak nempel pada Allah, Mas Hilmi ya, maka ganti yang menempel adalah jin atau setan. Astaga. Itu sederhana. Korin itu korin itu orang yang menempel ya. Korin. Jin ya yang menempel ya. Ha. Siapa yang tidak menempel pada saya, maka dia akan ditempeli setan. Wala dzikrullahi akbar. Sebenarnya Abu Darda ini namanya yang terkenal ini, namanya adalah Amir bin Malik. Amir bin Malik. Amir bin Malik. Amir bin Malik. Saya ingin menceritakan ini karena saya pengagum beliau ini, ya. Dan Istimewanya. saya selalu sering memberi salam ini ketika tahajud, ketika sholat tahiyat, pada waktu tahiyat itu kan assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. ya, salam untuk kami dan untuk orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh itu antara saya sebut ini gitu. Nah, ini dia ini adalah orang yang sebenarnya terakhir masuk Islam, tapi dia cerdas sekali. Nah, kenapa kok cerdas? Karena ibunya yang cerita. Masya Allah. Ibunya yang cerita begini ya. Iya, Ibu Abu Darda ini, anakku ini senengannya merenung, senengannya berpikir, bukan ngelamun loh ya, bukan ngelamun. Ya bisa aja tau wala dzikrullahi akbar itu diangan-angan, gitu. Dia berangan-angan, atau satu ayat diangan-angan. Kalau Allah mengatakan umpamanya begini ya, mengapa ayat tentang Ramadan itu ada ayat yang mengingatkan untuk hubungan intim dengan istri. Ya. Ya, jadi ada ayat kamu tidak boleh makan pada siang hari, tapi kalau malam kamu boleh berhubungan intim dengan istrimu. Yeah. Loh, itu bisa saja orang itu sampai mikirkan begini, Mas. Saya kemarin baca buku itu. Itu artinya nikmatilah malam itu, tahajud malam itu, nikmatilah Ramadan seperti kamu merasa nikmat dengan istrimu. Coba. Loh, berpikir begini tidak bisa, Mas Ilmi, kalau tidak memang perenungan yang dalam. Ya. Ini baru. Iya betul, ini baru. Mengapa ini pada bulan Ramadan ini kok ada perintah fal'ana basyiruhunna itu. Maka sekarang ini adalah kumpulilah istrimu. Ini ditafsirkan bicara soal keindahan malam Ramadan, lalu berbicara tentang sekarang kumpulilah istrimu itu. Diartikan maka tidak ada kenikmatan yang melebihi hubungan seksual. Itu Mas Ilmi ya. Betul. Itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Makan apa saja itu tidak enak. Ini yang enak itu. Saya bicara ini karena saya berbicara dengan Mas Hilmi, dan andai kan Alvina itu belum nikah, saya nggak berani. Tidak ada. Maka nikmatilah Ramadan itu seperti engkau mencapai orgasmes lah, gitu ya. Seperti engkau nikmatilah Lailatul Qadar, nikmatilah zikir malam itu seperti engkau merasakan kenikmatan kamu berkumpul dengan istrimu. Masya Allah. Begitu. Sampai segitunya. Nah, begitu itulah itu yang saya sebut seneng merenung itu di situ. Ini cerita ibunya, gitu loh. Ya. Jadi senengannya merenung tengah malam. Gitu. Dia sampai berkata begini, sudahlah, kalau kamu itu mau berpikir, ya, mau merenung begitu, 1 jam merenung gitu. Terus supaya nambahi takwa, supaya menambahi seneng lah hidup ini, supaya nambahi senang. Dicaci orang itu dipikir, kemudian, ya dia sampai berkata begini kok, kamu kehilangan cacian itu lebih ringan daripada kamu kehilangan orang yang mencaci. Iya, kerugianmu, kamu lebih rugi kehilangan yang mencaci. Sebab dengan cacian itu kamu punya semangat hidup. Yeah. Oh, okay. Dengan cacian itu kamu tahu kekurangan. Ini kata-kata Abu Darda. Berarti mencari orang yang mencaci terus ini loh. Iya betul. Karena dengan cacian itu dia bisa introspeksi. Yang kedua tidak sombong lagi. Ya, tidak sombong lagi. Ini kan hanya renungan, Mas. Jadi renungan 1 jam yang menghasilkan kamu itu berubah jadi orang baik,
berarti lebih baik ya, lebih beriman kepada Allah, lebih baik dari kamu sholat ibadah sujud sepanjang malam. Renungan itu. Iya betul. Masya Allah. Maka qiyamul lail itu, qiyamul lail itu tidak bisa diartikan hanya sholat. Gitu. Jadi Termasuk- membaca buku itu qiyamul lail, menulis itu qiyamul lail. Tuh. Qiyamul lail. Profesor Budi Dharma, guru besar sastra yang di UNESA yang luar biasa itu, buku-bukunya banyak diterjemahkan di Amerika. Bukunya. Iya, itu renungannya ya malam. Masya Allah. Ya kalau jam 9 malam ya, jam 10, jam 8 itu kan banyak makanan Mas Imi ya. Banyak ngobrol ya toh. Itu, banyak ngobrol terus belum fresh. Tapi kalau tidur kemudian dia bangun jam 1 dan itu banyak penulis-penulis itu yang munculnya ide itu jam sekian itu. Dan mereka itu mungkin hanya sholat 2 rakaat singkat ya. Ya itu qiyamul lail. Tapi kemudian dia menulis lagi, menulis dan membaca, maka itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Nah, berpikir, merenung, menghasilkan karya dalam 1 jam itu, kata Abu Darda radhiyallahu an, itu lebih besar maknanya daripada, lebih besar pahalanya daripada kamu ibadah semalam. Wah itu. Jadi derajatnya lebih tinggi. Ya sejak dulu Thomas Hilmi, sejak dulu orang berilmu dengan orang ibadah itu kan lebih tinggi orang berilmu. Masya Allah. Nah ini dia. Sejak dulu lah. Sejak dulu. Gitu. Sekarang kalau kita ibadah, rukuk, sujud, ini, tapi kita nggak ada perenungan sama sekali. Ya. Lah apalagi kalau saya lanjutkan, apalagi kalau merenungnya itu pada waktu sholat. Menghasilkan. Hah? Masya Allah. Dalam sholat. Dalam sholat merenung. Iya toh. Lebih baik lagi. Saya kalau beri salam kepada Abu dalam Darda. sholat Abu Darda, kadang saya salam juga kepada cucunya Rasulullah, Hasan. Ya, Hasan itu orang yang cucunya Nabi yang selalu mengalah, selalu mengalah. Selalu mengalah. Iya, selalu rendah hati. Dan kalau Husain cucu Nabi yang berikutnya ini kan pernah dulu itu Nabi itu khutbah, ya. Kemudian 2 cucunya ini jatuh gitu. Nabi itu turun dari mimbar. Saat khutbah. Iya, Menolong cucunya? Menolong cucunya itu. Si Husain. Gendong ke mimbar. Senang. Oh, Dan Rasulullah pernah menyebut Hasan Husain cucu saya itu adalah Sayyidah Syababil Jannah. Besok akan menjadi pintunya leader. jannah. Iya, akan menjadi leader. Akan menjadi Masuk. ketua rebu dari pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Iya, Rasulullah yang menyampaikan ini ya. waraihanata Rasulillah, dan juga menjadi buah hatinya Rasulullah. Nah, tapi betapa sedihnya ternyata cucu yang bernama Hasan itu diracun. Masya Allah. Lalu Dan yang Husain Husain itu dipenggal kepalanya dipersembahkan pada yang nyuruh. Nah saya kalau sholat itu kadang dalam hati itu salam kepada seluruh keluarga Rasulullah, ya Fatimah, ya ini, ya Khadijah, ya Aisyah, ya, dan juga 2 cucunya yang terus saya ingat. Gitu. Renungannya di situ loh. Renung sedikit. Nah menurut saya apa yang bisa saya ambil dari pelajaran itu? Ternyata memang di dalam aliran-aliran kehidupan ini ada orang yang suka mengalah seperti Hasan cucunya Nabi itu, ada yang keras, wataknya keras seperti Husain. Dua-duanya istimewa bro dalam kondisi mengalah Iya, dan keras itu ya. cucunya Nabi. Masya Allah. Ini hanya dia cucunya Nabi. Iya. Bayangkan itu punya anak laki-laki semuanya kan meninggal. Gitu? Mulai Qasim meninggal, Ibrahim meninggal toh. Kemudian Abdullah juga meninggal. Semua senang gitu. Tinggal harapannya cucu berdua itu bang ya. Iya betul. Nah, Salman ini dia pada waktu di mana? Di Madinah. Dia ini dipersaudarakan Mas Yumi. Apa ya? Oleh Rasulullah. Abu Darda sini kamu. Kamu sekarang saya nyatakan kamu adalah saudaranya Salman Al-Farisi. Salman ini adalah orang dari Persia, masuk ke Islam, asalnya dia itu penyembah api.
terus dia menjadi pembaca kitab Injil di gereja, terus dia masuk Islam, dan dia punya ide-ide cemerlang di dalam tata cara perang. Yang punya ide untuk menggali parit itu ya Salman ini. Salman. Nah kemudian dipersaudarakan, ini kamu sekarang dulur, Masya Allah. dulur ya kamu. Jadi ya sudah, kamu harus seduluran sama orang ini. Karena seduluran, maka Salman sering berkunjung ke Abu Darda itu. Nah, ke Abu Darda. Lah ini yang saya nggak menyontoh Abu Darda ini, enggak ini. Yang ini saya nggak menyontoh Abu Darda saya dalam hal ini. Apa ya, Prof? Lah istrinya itu pakaiannya compang-camping. Oh. Lalu istrinya itu curhat kepada Salman. Ini, Cak, dulur sampean itu ya, saudaramu itu Abu Darda itu. Kalau siang itu ya poso, kalau malam ya sholat. Saya ini tidak diurus. Allah. Nah ini saya tidak mau niru ini, tidak mau niru ini. Maka ketika dia mau mengajak makan, yang siapa ini? Istrinya. Abu Darda, Abu Darda. mempersilakan makan toh, tamunya yang bernama Salman. Salman Al-Farisi. Enggak, saya enggak makan, kecuali kamu menemani saya makan. Enggak, gitu. Ya sudahlah, saya makan. Puasa sunnah. Tengah malam, Abu Darda bangun lagi, wong belum apa-apa, bangun lagi, tangannya ditarik. Enggak suka saya gini, enggak. Saya enggak suka gini ini. Kamu ngerti enggak? Tuh. Kamu itu wajib ibadah, kamu itu wajib juga kamu itu menjaga kesehatanmu. Kamu punya istri juga. Kamu punya kewajiban juga memenuhi kebutuhan istri, kamu punya kewajiban ibadah sujud, kamu juga punya kewajiban menjaga badanmu. Enggak boleh gini nih. Yo. Yo man. Itu. Baru setelah menjelang subuh, dia Abu Darda yang ngajak, ayo salat. Wah ini dongkol ini. Tamu si jenis tamu merusak acara. Baru menjelang subuh. Ya. Padahal biasanya mulai awal gitu. Istrinya sampai begitu. Akhirnya kemudian dongkol, dia lapor pada Nabi. Ayo kita Nabi. Ini Nabi ini, tamu enggak ngerti etika ya gini. Oh dia tamu. Apa Rasulullah? Kamu salah, Salman benar. Abu Darda disalahkan Rasul. Rasulullah. Karena tidak memperhatikan istrinya Ya. gitu malam hari. Makanya saya nggak mau niru soal itu. Iya. Iya, nggak mau niru soal itu. Tetapi juga Abu Darda akhirnya kemudian berubah ketika Rasulullah seperti itu. Memberi nasihat. Nah setelah berubah saya ikut lagi. Oh, Masya Allah. Gitu loh. Subhanallah, luar biasa ini ya. Lalu dia kan tadi ngomong toh, saya tidak takut mati karena mati adalah pertemuan dengan kekasih. Kekasih. Betul dah. Betul. Dicatat sama istrinya. Ya, tidak. Setelah beberapa saat sebelum wafat, sakit itu, bilang sama istrinya, Mi, aku kok takut ya sama kematian. Loh, Katanya. dulu sampai terus berkali-kali ngomong, iya, kalau sudah tiba begini nih, takut saya takut saya nanti tidak bisa mengakhiri dengan la ilaha illallah. Ajarilah saya. Nah, kenapa ketakutannya itu ternyata dia ini ditunjukkan oleh Allah bahwa setelah kematian itu ada peristiwa yang besar, di mana setiap harta itu harus dipertanggungjawabkan. Yang halal saja itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Apalagi yang Halal. Maka dia berkata, gini loh Mi, gini loh Bu ya, saya jamin, kamu kalau tahu tentang peristiwa yang terjadi setelah kematianmu, saya jamin kamu tidak akan punya nafsu makan. Saya sampai berpikir ini, dia berkata kepada istrinya, saya ini sampai berpikir,
kenapa saya dijadikan manusia? Kenapa saya tidak dijadikan pohon saja? Tidak bisa memilih, bro. Iya, nah ya itu. Kenapa aku tidak jadi pohon? Kok jadi manusia yang begini beratnya tanggung jawab? Setiap kata yang diucapkan harus ada tanggung jawabnya. Setiap tindakan, setiap suap nasi yang dimakan ada tanggung jawabnya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan sesuatu kalau sudah terjadi pada dirinya itu ya begitu itu ya. Ini sekelas Abu Darda. Ya. Ya. Saya tidak takut pada siapapun. Iya. Tidak takut pada dia di YouTube-nya itu. Saya tidak takut pada siapapun. Ya betul itu. Setelah di penjara itu, dia itu tolonglah Pak, saya diberi kelingan, saya punya istri, saya punya anak, makannya dari mana? Selama ini hanya dari saya. Lu katanya lu tidak takut. Jadi orang itu subhanallah beda loh yang dikatakan dengan kenyataan itu beda. Kalau sebelum terjadi itu seperti apa, kemudian kalau sudah terjadi berbeda lagi. Ya, baiklah. Nanti akan saya lanjutkan tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh sahabat Nabi. Jadi ada beberapa Abu, Mas Ilmi. Abu Hurairah. Iya, ada Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ansari, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari. Ini ahlu sufah semua, Prof. Ya, jadi tapi itu ada juga abu-abu yang lain, Abu memang Jahal. lain lagi itu. Oke, nanti kita lanjutkan, Prof. Baik. Mbak Elvina. Baik, Dulur, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.